والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Dialah yang memberi kita izin hidup, kesehatan, kesempatan, hidayah, sehingga pada kesempatan ini kita kembali hadir meraih kemenangan yang agung, yaitu salat subuh secara berjamaah. Semoga kita bisa menjadi orang yang istiqomah, selalu hadir di masjid. Hati kita seakan-akan tergantung di masjid. Itulah golongan yang akan mendapatkan naungan di padang mahsyar, di mana pada hari itu tidak ada naungan selain naungannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mari kita membiasakan diri mengirim salam dan salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ya, seperti biasa pengajian hadis kita menghafal dulu ya. Siap jadi menghafal? Siap. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tidak ada yang mau berdiri. Iya. Siapa namanya yang dekat tiang itu? Yang tidur, yang ngantuk. Ah itu. Oh Makassar. Makassar namanya? Anugerah Makassar. Silakan Anugerah. Hafal nak? Silakan. Ya, tidak dihafal. Berdiri sambil menghafal di, silakan. Situ mau berdiri sambil menghafal. Itu lagi sana tidur sama. Itu dekat depannya tiang itu, depannya tiang. Ah itu. Naim. Silakan Naim. Naim dari mana ya? Naim Jeneponto. Berdiri juga. Mana lagi yang tidur? Depannya tadi. Farid. Silakan Farid. Nah, hafal jitawa, silakan. Ya. Siapa menjauhi 4 hal, maka dia akan masuk surga. Ya. 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 Bagus. Iya. Perempuan lagi. Siapa yang ngantuk perempuan?
Yang menghantui. Yang paling belakang sana itu yang paling belakang. Belakangnya Harmia. Siapa namanya Harmia belakang tak? Silakan. Itu yang tunduk-tunduk yang sembunyi-sembunyi itu. Berdiri ya? Kemudian yang kedua, yang paling belakang, yaitu paling belakang. Silakan. Iya. Itu ya. Ya, silakan. Berdiri juga. Allah. Apa itu? Tadi bilang siap menghafal. Bagian sini lagi. Siapa yang namanya yang paling depan, paling ujung, paling kiri? Ya. Berdiri juga. Silakan berdiri sambil menghafal. Baik, kita lanjutkan. Itu saja dulu ya. Tadi bilang siap menghafal. Ternyata siap berdiri. Kita baca dulu sama-sama ya. Man ahabba dunyahu. Ulang, perhatikan kitabnya. Man ahabba dunyahu adarra bi akhiratihi wa man ahabba akhiratahu adarra bi dunyahu fa'athiru ma yabqa ala ma yafna. Diulangi lagi. Man ahabba dunyahu adarra bi akhiratihi wa man ahabba akhiratahu adarra bi dunyahu fa'athiru ma yabqa ala ma yafna. Jadi membaca hadis bedakan dengan membaca Quran. Tidak usah di lagu-lagu gitu. Kita terjemahkan dulu. Man ahabbah, barang siapa yang menginginkan. Man, barang siapa. Ahabbah, yang menginginkan. Bisa juga yang mencintai ya. Barang siapa yang mencintai. Mencintai bagus. Dunyahu, dunianya. Dunianya. Adarra bi akhiratihi, terbengkalailah akhiratnya. Terbengkalailah akhiratnya. Koma. Wa man ahabba akhiratahu, dan barang siapa apa tadi man ahabba sama ya?
Berarti sini wa man ahabba, barang siapa yang mencintai akhiratahu, akhiratnya, adarra bidunyahu, terbengkalailah dunianya. Fa'athiru, maka pilihlah olehmu, maka pilihlah olehmu ma yabqa, apa yang kekal, ala ma yafna, atas yang fana, atas yang fana. Apa bedanya kekal dengan fana? Fana itu sementara, ya, kekal itu selama-lamanya. Rawahu Al-Hakim an Abi Musa. Jadi ini adalah hadis, ya, Rasulullah bersabda, barang siapa yang mencintai dunianya, maka terbengkalailah akhiratnya. Maksudnya orang yang terlalu cinta dunia itu kadang tidak peduli ibadah, ya, tidak peduli ibadah. Salat terbengkalai bagi orang yang terlalu cinta dunia, karena mau pergi ke pasar menjual cepat-cepat, sehingga tidak peduli lagi salat subuh. Jangankan berjamaah, ya, jangankan berjamaah, di rumah saja dilaksanakan, itu pun diburu-buru. Bahkan kadang ada orang sekalian tidak salat, ya. Orang terlalu cinta dunia, tidak peduli salat, sibuk di sawah, tidak pernah hadir di masjid salat berjamaah. Itu contoh orang-orang yang terlalu cinta dunia, terus sibuk dunianya, makanya akhiratnya terbengkalai, ya, akhiratnya terbengkalai. Kemudian barang siapa yang terlalu cinta akhiratnya, maka dunianya juga terbengkalai. Maksudnya kadang juga ada orang begitu, ya, hanya ibadah terus di masjid terus, tidak pernah kerja, tidak ada usahanya, pokoknya dia serahkan semuanya kepada Allah. Dia bilang Allah kan tahu bahwa saya ini mau makan, kasih tunja itu. Ini pikiran yang tidak benar, ya, pikiran tidak benar kalau orang seperti itu. Pernah terjadi di kalangan di masa Nabi, ya, ada orang sudah punya istri, punya anak, tapi dia terus-terus di masjid saja. Setiap dilihat ada di masjid, zikir, salat, ngaji, zikir, salat, ngaji, itu terus di masjid dia kerjakan. Satu saat ditanya, wah anak muda, wah ya, laki-laki, memangnya kamu tidak ada kerjamu? Hanya di masjid terus, pagi, siang, malam di masjid terus. Dia bilang apa? Bilang, saya kan ada saudaraku pengusaha kaya raya. Ditanya sebelumnya, ditanya,
Apa kamu sudah punya istri? Iya. Punya anak? Iya. Terus dari mana biayanya itu? Uang belanjanya, makannya hari-hari, dari mana itu? Kamu tidak punya kerjaan. Maka laki-laki itu bilang, saya kan punya saudara. Ada saudaraku itu yang pengusaha, kaya raya. Dialah yang tanggung kehidupan keluargaku. Dia tanggung semua. Memang dia ya kadang-kadang tidak hadir berjamaah karena ada usahanya. Ya. Tapi dia yang tanggung semua kebutuhanku, kebutuhan istri dan anak-anakku semua. Maka Nabi katakan, saudaramu itu lebih mulia, lebih baik daripada kamu. Ya. Jadi artinya tidak boleh juga ada orang terus-terus di masjid ibadah saja terus. Tidak boleh juga begitu. Apalagi kita hidup di dunia ini pasti ada kebutuhan, ya. Mau makan, mau berpakaian, mau berkendaraan, mau tempat tinggal. Itu baru diri tak. Apalagi kalau ada istri tak, ada anak tak. Nah, kalau masih tidak ada kerjaan, masih di masjid terus, maka dunianya akan terbengkalai. Maka Nabi sarankan, fa'athiru ma yabqa ala ma yafna. Maka pilihlah olehmu, apa maksudnya pilihlah? Utamakanlah olehmu yang kekal atas yang fana. Maksudnya apa? Utamakanlah akhirat daripada dunia. Jadi dua-duanya bisa kita cari. Dunia akhirat kita usahakan. Tetapi utamakan. Maksudnya utamakan kita memberi porsi waktu, ya. Kita perhatikan akhirat kita. Karena ulama kita mengatakan siapa yang memperhatikan akhiratnya, dunianya pasti ikut. Pasti ikut. Tapi barang siapa yang hanya memperhatikan dunianya, akhiratnya pasti terbengkalai. Ya, pasti terbengkalai. Itu. Kalau kita perhatikan akhirat, dunia juga kita bekerja, ya, tapi mengutamakan akhirat, maka insya Allah dunia akan ikut. Di hadis lain Rasulullah bersabda bahwa salasun man kunna fihi yastakmilu imanahu. 3 hal yang apabila ketiga hal itu dimiliki seseorang, maka itu pertanda imannya sudah sempurna. 3 hal, ya. Apa itu? Yang pertama adalah rajulun la yakhafu fillahi laumata laim. Seseorang yang tidak takut dicela atau dihina kalau yang dia perbuat itu karena Allah. Itu yang pertama. Saya ulangi. Ya. Yang pertama, seseorang yang tidak takut dicela, dihina kalau yang dia perbuat itu karena Allah. Itu tanda orang itu sempurna imannya. Yang kedua, wala yura'i bi syai'in min 'amalihi. Orang yang tidak riya di setiap perbuatannya. Tidak riya. Yang ketiga, wa idza urida 'alaihi amrani ahaduhuma lid-dunya wal akharu lil akhirah. Ya. Orang yang ketika diperhadapkan padanya 2 urusan bersamaan, satunya untuk urusan dunia, satunya urusan akhirat, lalu dia
ikhtara amral akhirati ala dunya. Dia memilih urusan akhirat, meninggalkan urusan dunia. Itu pertanda imannya sempurna. Jadi dalam satu waktu kita menghadapi dua urusan harus selesai di waktu itu, harus dikerjakan di waktu itu. Mana dipilih? Apakah dunia atau akhirat? Saya kasih contoh begini. Umpamanya Bilal menjual ki. Apa dijual Bilal? Menjual ki Bilal. Pada saat Bilal menjual, banyak sekali pembelinya. Banyak sekali. Tiba-tiba azan di kumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, bagaimana ini? Mau kututup jualanku, banyak sekali pembeli. Nah, antara panggilan Allah dengan uang. Itu kan berhadapan, dua urusan dalam satu waktu. Mana dipilih? Orang yang sempurna imannya, tanda sempurna imannya, tutup jualan. Mohon maaf. Sudah, mau kututup jualanku. Biar orang mendesak, tunggu dulu mau beli. Tidak, sudah azan. Nah itu, saya mau pergi berjamaah. Itu tandanya imannya Bilal sudah sempurna. Tapi kalau Bilal tidak nak peduli asa weh, ni anja waktu sampai mana tu tengah berjamaah tawas sahji salat kah? Sebentar bi. Ya, sini dulu semua. Sini beli. Maka tandanya imannya Bilal tidak sempurna. Jadi itu ya. Kadang-kadang kita diperhadapkan begitu. Urusan dunia dan urusan akhirat. Mana dipilih? Orang yang mampu meninggalkan urusan dunianya, memilih urusan akhiratnya, itu tanda kesempurnaan iman. Ya. Makanya Nabi katakan, utamakan akhiratmu, dahulukan akhiratmu. Ya, dahulukan akhiratmu. Karena itu yang kekal. Dunia ini fana, dunia ini sementara. Rawal Hakim an Abi Musa. Kita lanjut pada hadis berikut. Man ahabba. Apalagi artinya tadi man ahabba? Barang siapa yang mencintai. Kita artikan lagi di sini. Barang siapa yang menginginkan lagi ya. Supaya tepat kita. Ayyatamassala lahur rijalu qiyaman. Ya. Barang siapa yang menginginkan ya. Bagaimana mengartikannya ini? Kita dulu kiamannya dulu ya. Atau ar-rijalu qiyaman. Barang siapa yang menginginkan orang-orang berdiri menghormatinya. Kalau diartikan menurut teks artinya begini, barang siapa yang menginginkan menghormatinya orang-orang berdiri. Kurang dipaham ini. Padahal begini maksudnya, barang siapa yang menginginkan orang-orang berdiri untuk menghormatinya, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Falyatabawwa, maka hendaklah dia mempersiapkan maq'adahu, tempat duduknya, minan nar, dalam neraka atau dari neraka. Hendaklah dia mempersiapkan tempat duduknya dari neraka. Dipaham maksudnya di sini?
Enggak. Saya ulang ya. Barang siapa yang menginginkan orang-orang berdiri untuk menghormatinya, maka hendaklah dia mempersiapkan tempat duduknya dari neraka. Paham? Apa maksudnya? Apa maksudnya Surya? Coba. Kira-kira orang apa itu? Pejabat. Tidak semua pejabat barangkali begitu ya. Nanti ada pejabat tersinggung. Kira-kira kalau ada orang begitu, orang apa ya? Orang sombong. Orang tampo. Ya. Kalau dia datang, semua orang berdiri menghormati. Kalau tidak, marah-marahi orang. Itu namanya orang sombong. Makanya orang sombong itu tidak ada tempatnya di surga, tempatnya di surga. Ya. Kalau orang berdiri tanpa diminta, itulah kehormatan tak. Itulah kehormatan tak. Tapi kalau kita yang minta supaya semua orang berdiri menghormati kita, itu namanya kesombongan. Ini ya tidak ada sama sekali. La yadkhulul jannah. Ini hadis ya. La yadkhulul jannah. Tidak akan masuk surga. Man kana fi qalbihi. Orang yang ada di dalam hatinya mithqala dzarratin min kibrin. Ya, mithqala dzarratin min kibrin. Seberat biji zarah, sebesar biji zarah. Bagaimana biji zarah itu? Benda terkecil. Ya, benda terkecil itu namanya zarah. Min kibrin, sifat sombong. Tidak bisa masuk surga. Orang yang ada dalam hatinya sifat kesombongan walaupun kecil sekali. Makanya kita tidak boleh memiliki sifat itu. Ya, karena yang bisa memiliki sifat kesombongan hanya Allah. Kenapa? Karena dia memang memiliki segala-galanya. Kita manusia ini tidak ada sebenarnya dimiliki. Kita manusia ini semuanya serba pinjam. Pinjam. Surya siapa kasih ke telinga Surya? Jangan bangga dengan telinga tak. Jangan bangga dengan mata tak. Jangan bangga dengan alis tak. Semuanya Allah yang kasih. Masa pinjaman kita banggakan? Bilal iya, pinjaman. Tubuh ini pinjaman. Masa dibanggakan? Iya. Jadi kita manusia tidak boleh memiliki sifat itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dari Muawiyah. Ya. Ini yang tidur dibangunkan atau disuruh berdiri ya. Iya. Silakan ngantuk dalam keadaan berdiri. Iya. Bangun Makanya jangan kita terlalu lama baru tidur. Kita lanjut lagi. Man ammara ardon. Man ammara ardon. Apa artinya ammara? Apa artinya? Ya, amara ya'muru makmur. Ammara memakmurkan. Jadi man ammara barang siapa yang memakmurkan ardon. Apa artinya ardon? Kalau kita bicara bumi yang tepat, sebuah suatu atau sepetak bumi. Barang siapa yang memakmurkan satu
bumi, gitu ya? Satu bumi atau satu tanah. Nah, lasta li ahadin, yang belum bertuan. Maksudnya apa? Maksudnya belum bertuan? Belum ada pemiliknya. Belum ada pemiliknya. Fahuwa ahaqqu biha, maka dialah yang berhak atasnya. Maka dialah yang berhak dengannya, maksudnya dengan tanah itu ya. Saya ulangi, man ammara ardon, ini kan pendihafalin ya. Man ammara ardon, siapa yang memakmurkan suatu tanah yang lasta li ahadin, yang belum bertuan, fahuwa ahaqqu biha, maka dialah yang berhak dengan tanah itu. Dipaham? Paham ya? Yang dimaksud dengan mu'ammara di situ adalah, yang dimaksud memakmurkan, mengolah. Misalnya masih hutan belantara, kita datang bersihkan pepohonannya, baru ditanami, itu namanya memakmurkan bumi itu, tanah itu. Tapi syaratnya lasta li ahadin, belum ada punya. Maka kalau kita mulai di situ, berarti yang punya adalah kita. Jangan sawahnya orang pergi digarap, ya, kebunnya orang pergi digarap, baru bilang ada hadisnya. Anu lama ini kebunnya ditinggalkan, ada hadisnya. Mau ku bacakan hadisnya? Man ammar ardan lasta li ahadin wa huwa ahaqqu biha. Itu. Jadi memang ada hadisnya, tapi perhatikan lasta li ahadin, yang belum bertuan. Ya, siapa yang memakmurkan suatu tanah yang belum bertuan, maka dialah yang berhak atas tanah itu. Ini adalah hadis tentang hukum, ya. Hadis masalah hukum ini ya, harus kita paham baik-baik. Dan gampang sekali dihafal. Gampang sekali ini kalau hadis pendek begini masih saja belum mampu dihafal, tandanya tidak ada perhatian. Ya. Man ammar ardan lasta li ahadin wa huwa ahaqqu biha. Ada yang hafal? Surya na hafal lagi ya. Sudah belum pi. Biar dihafal nih. Iya. Berapa menit dibaca? 3 menit. Kita tambah lagi 1. Ya. Man ahabba, barang siapa yang menginginkan, atau barang siapa yang ingin ayyaswila abahu fi qabrihi. Ayyaswila, apa artinya ayyaswila? Mensiarahi atau mensilaturrahimi abahu, bapaknya. Barang siapa yang ingin mensiarahi bapaknya fi qabrihi, di kuburnya. Barang siapa yang ingin bersilaturahmi juga bisa, ingin bersilaturahmi dengan bapaknya di kuburnya. Fal yasil ikhwana abihi min ba'dihi, maka hendaklah dia fal yasil, maka hendaklah dia bersilaturahim atau mengunjungi juga bisa ya. Hendaklah dia mengunjungi, jadi bisa diartikan mengunjungi, bisa juga diartikan bersilaturahim kepada ikhwana abihi, saudara
bapaknya, saudara bapaknya, mim ba'dihi, setelah meninggalnya, bisa juga sepeninggalnya. Rawahu Abu Ya'la an Abi Umar. Iya. Mungkin di antara kita sudah ada yang tidak ada ayahnya, sudah ada yang meninggal bapaknya, mau ki silaturahmi dengan bapak tak di kuburnya. Caranya adalah rajin-rajin ki siarai atau kunjungi saudaranya bapak tak. Siapa saudaranya bapak tak? Om, tante, ya saudara-saudaranya. Ada juga yang mengartikan ini ikhwan abi, saudara bapaknya itu teman-temannya, sahabat-sahabatnya. Ya, ada teman akrabnya waktu hidup, setelah meninggal dunia, yaitu yang kita terus menyambung hubungan silaturahmi, jangan putus. Ya, itu Nabi katakan sama kita menziarahi atau mengunjungi bapak tak di dalam kuburnya. Ya, artinya apa? Bapak tak di kuburnya gembira juga melihat anak-anaknya tetap menyambungkan hubungan dengan saudara-saudaranya, dengan sahabat-sahabatnya. Gitu. Hadis ini diriwayatkan Abu Ya'la dari Ibnu Umar. Selanjutnya kita menyapa yang berdiri. Bagaimana, sudah hafal Makassar? Udah? Belum? Awah. Ada Ji kitab tak? Ada Ji? Kenapa tidak ada? Boleh gini? Harus di? Kita jadi pentoh. Sudah hafal? Silakan. Bagus. Bisa juga paling menghafal deh. Ya duduk. Yang belum menghafal masih berdiri. Bagaimana yang perempuan? Belum. Awah. Rata-rata yang tidak menghafal dari kitab kita udah. Silakan. Imannya, ya, berarti perbaiki terjemahnya, maka dia telah sempurna imannya, bukan imannya kuat. Ya. Oke, silakan duduk. Bagus. Ini makanya diwajibkan ki bawa kitab, pakai kitab ya. Tidak mahal jadi kitab ini, tidak mahal. Baik, kita akhiri pengajian kita pagi hari ini dengan berdoa kepada Allah SWT. Yang berdiri silakan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawmi fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudahu wa na'udzu bika min syarri ma fihi wa syarri ma qablahu wa syarri ma ba'dahu. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara.
Ya Allah, ampuni dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, andaikan dosa dan kesalahan kami sehingga pelajaran susah untuk saya pahami, maka ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni pula dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah kedua ayah ibu kami ya Allah, sebagaimana kasih sayangnya kepada kami sewaktu kami masih kecil. Ya Allah, panjangkan umurnya kedua orang tua kami ya Allah. Mudahkanlah rezekinya ya Allah. Mudahkan segala urusannya ya Allah. Tetapkan hidayahmu di hati kedua orang tua kami ya Allah, agar mereka senantiasa dekat dengan masjidmu ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Luar biasa. Billahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal berapa, Dok?